kita akan coba masuk ke sesi yang kedua ya teman-teman semua. Oh, ini ada yang nonton dari Jayapura juga nih. Wah, dari Lombok, dari Bali ya. Oke, luar biasa. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke segmen yang kedua tentang testimoni ya. Kalau kemarin kita melihat testimoni klaim ya, di mana ya kita perlu lihat juga sesekali ya supaya kita tahu bahwa memang produknya ini memang benar-benar ada manfaatnya. Nah, tadi yang akan tampil pertama kali Ibu atau Bapak duluan, Pak Sendi? Itu Pak Roman dulu, Pak. Oh, oke, Pak Roman dulu. Oke, ya. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dulu pertama kali dengan seorang dari Bandung, ya, leader dari Bandung, dengan latar belakang yang sangat menarik, ya. Sambil dibukakan, mungkin, ya, saya akan coba bacakan, ya. Beliau ini pernah kerja di pencucian motor, di warnet juga, ya. Lalu pernah coba merintis usaha spare part motor 4 tahun yang lalu, dan bangkrut katanya. Kemudian pernah jadi karyawan selama 10 tahun di 3 perusahaan berbeda. Terakhir jadi karyawan outsourcing di Telkom, kita nggak ngomong brand lah ya, selama 5 tahun. Salah satu perusahaan telekomunikasi lah. Gitu ya. Oke, dan kalau nggak salah 2017 kemarin sudah memutuskan berhenti kerja ya untuk fokus di bisnis ini. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Nur Rohman, Silver Agency dari Bandung. Panggilannya Pak Rohman. Selamat sore, Pak Rohman. Ya, selamat sore, Pak Fran. Selamat sore. Ya, gimana Pak Rohman kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Fran. Oke, ini jelas ya? Ya, jelas sekali. Pak Rohman dari rumahnya langsung di Bandung atau di mana, Pak? Gimana, Pak? Pak Rohman online-nya dari rumah di Bandung? Oh, iya. Di mana? Di rumah, Pak. Ini udah 2 bulan. Ya, 2 bulan saya nggak keluar, nggak kemana-mana. Di rumah aja. Oke. Jangan-jangan ini sendirian, Pak ya? Potong sendiri apa gimana? Itu sama istri, Pak. Ya, sama istri. Untung istri bisa ini, Pak ya, bisa motong ya, Pak ya? Iya, kalau motongnya gundul ya bisa, Pak. Oh gitu ya. Gundul, udah mulai tumbuh. Oke, baik. Gitu. Ya, Pak Rohman, mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang Pak Rohman. Tadi mungkin sudah saya highlight, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit saja di pengalaman terakhirnya sebelum 3i ini, apa sih kesibukannya, Pak, biar teman-teman yang lihat juga lebih kenal sosok Pak Rohman nih sebelum di 3i. Silakan, Pak. Ya, oke, Pak Frans. Oke, apa kabar buat Bapak Ibu sekalian, seluruh agent 3i di seluruh Indonesia? Ya, apa kabar? Luar biasa, pasti crown. Ya, oke, Bapak Ibu, tadi Pak Frans sudah di awal mengenalkan ya, mengintroduce saya dulu. Itu betul. Saya kalau asli saya dari Cirebon, Pak Fran. Saya asli dari Cirebon, cuman karena dapat istri orang Bandung, jadi saya tinggal di Bandung. Ya, saya anak ketiga dari 4 bersaudara, ya bukan dari keluarga yang luar biasa ya. Keluarga saya keluarga biasa-biasa aja. Papa saya pegawai BUMN, mama saya ibu rumah tangga, dan banyak hal yang sudah saya lalui ya. Cuman saya mau cerita di akhir karir saya sebelum saya masuk 3i ini, Pak, saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sekitar 5 tahun. Saya ditugasin di daerah Majalengka, Pak. Nah, waktu itu saya mengenal usaha ini itu dari pelanggan pulsa saya. Jadi saya dulu jualan pulsa, Pak ya. Jadi ganteng-ganteng nih jualan pulsa. Ya, kuliah tinggi ujung-ujungnya jualan pulsa. Tapi masih mending karena dulu saya sempat pernah kerja di pencucian motor, Pak. Ya, kerja di pencucian motor, di warnet, macam-macam. Nah, waktu pas saya nawarin pulsa nih sama beliau, saya waktu itu kita kerjasama sama Samsat di Majalengka ya. Saya datang ke sana, saya kenalan, ada pelanggan saya, beliau itu pengusaha dari biro jasa. Ya, yang mengenalkan usaha ini, waktu itu dia cuma nanya, Pak Rohman udah lama kerja di perusahaan
yang sekarang? Sudah Pak. Sudah punya tabungan belum? Nah itu Pak, itu pertanyaan yang saya emang nggak punya tabungan, selalu habis ya. Dari dulu usaha itu duitnya keuntungannya diputar lagi belanja, jadi sama sekali nggak punya tabungan. Nah itu tuh sempat kebuka, ya saya kebuka pikiran saya, mindset saya bahwa beliau bilang, Pak Roman punya anak kan? Nah nanti kalau nanti anak masuk kuliah, ini kan biayanya nggak murah. Nah apa sudah mempersiapkan? Nah itu Pak. Jadi di situ saya mulai berpikir, oh iya ya, saya harus nyiapin. Nah tadinya saya pun kemudian mau ikut tertarik tuh bergabung karena emang konsepnya saya nggak punya tabungan Pak. Nah cuman begitu dijelaskan sama beliau tuh mulai gambar bulat-bulat, ngajak-ngajak orang, jadi presentasinya saya udah langsung mindset saya ke bisnis. Saya pernah dulu jalankan bisnis bulat-bulat ngajak orang gitu kan, MLM, bisnis produk. Itu saya langsung trauma Pak, karena dulu saya ngebangun sempat lama ya, sampai hampir 8 tahun jalankan bisnis MLM produk dan rontok semua. Makanya waktu itu sempat trauma juga ketika, loh kok ngajak-ngajak orang gitu. Ah, ini sih MLM, saya bilang begitu awalnya. Jadi langsung waktu itu saya nolak secara halus aja Pak. Nah, cuman ya proses lah dia, saya dikenalin sama leadernya dia, nah, baru mulai di situ saya membuka diri untuk mempelajari Pak Pran. Saya mempelajari konsepnya seperti apa, nah baru saya mulai paham, oh ini uangnya nggak dibelanjain produk, tapi uangnya jadi investasi tabungan untuk masa tua saya atau nanti buat persiapan biaya pendidikan anak saya. Nah ini yang kemudian saya ngelihat perbedaannya dengan MLM yang saya dulu pernah ikutin gitu. Saya nggak negatif Pak sebenarnya dengan bisnis MLM, cuman waktu itu saya trauma aja karena sudah susah payah ngebangun sampai 8 tahun rontok. Nah, saya percaya bahwa bisnis jaringan itu bisnis yang sangat luar biasa, ada pelipatan income di situ konsepnya. Ya, network marketing, ada pelipatan income. Saya kerja 1 jam, cuman karena saya punya tim 1.000 orang di bawah saya punya waktu jadi 1.000 jam dalam 1 harinya, Pak. Ini luar biasa sebenarnya konsep ini. Makanya ketika saya ngeliat, oh ini ada program yang bagus banget gitu ya, uangnya nggak hilang. Kalaupun saya gagal, uang saya masih ada, jadi tabungan investasi saya. Nah, kalau masalah bisnis ngajak-ngajak orang, sebenarnya saya pun di pekerjaan ngajak orang, Pak. Ya, karena nggak ada satupun bisnis atau usaha yang dia nggak ngajak orang, gitu. Ya, kayak kemarin istri saya pernah bikin status tuh di Facebook, ada mana ada bisnis yang nggak ngajakin orang, emangnya ngajakin jin. Nah, seperti itu kan nggak ada ya. Nah, jadi semua bisnis tuh ngajakin orang, makanya nggak perlu alergi dengan bisnis ngajak orang, karena semuanya ngajakin orang bisnisnya punya kerjaannya. Nah itu yang kemudian saya, kalau ngajak orang mah bisa, toh di bisnis ini kan sederhana Pak Pran, kita konsepnya kalau di bisnis networking itu bangun aset, jadi harus ada duplikasi sistem ya. Dulu kan kalau orang jalankan waktu kerja jadi sales, itu konsepnya jual terus. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu selalu menjual, nggak ada batasnya. Nah, sedangkan konsep network ini luar biasa. Ya, kita cuman kalau sederhananya mencari jaringan, kalau di 3i ya Pak, mencari jaringan penabung yang mau mempersiapkan masa depannya gitu. Jadi nabung untuk diri sendiri. Kalau di MLM kan produk, nah itu. Kira-kira apa yang bikin saya ya, mungkin saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Roman. Kan banyak juga persepsi di luaran ya, berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang bilang, atau mungkin mereka masih nyaman lah, teman-teman kita di luar sana masih nyaman sebagai karyawan di jabatannya begitu ya, mungkin karena hasilnya juga masih bagus, masih berada dalam zona nyaman. Mungkin juga mereka seorang pedagang, pengusaha atau apapun, zona nyaman begitu. Memang kita tidak mengatakan bahwa ya nggak usah kerjain yang lain, 3i aja. Kita nggak juga ngomong kan seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin Pak Roman, dari sudut pandang Pak Roman sendiri, kenapa teman-teman di luar sana perlu join di 3i nih Pak? Sekalipun ya mereka dengan pekerjaan mereka tentu baik, tentu positif ya kan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, menurut Pak Roman, kenapa Pak teman-teman perlu join di 3i Pak?
Oke, Pak Fran. Nah, kalau ngobrol masalah pegawai kan emang saya dulu karyawan ya, Pak ya. Jadi saya lama juga eh, bekerja sebagai karyawan dan saya juga pernah usaha. Jadi adalah sedikit gambaran tentang kayak usaha, walaupun saya waktu itu coba usaha gagal ya Pak ya, 4 tahun tuh buka usaha spare part motor, saya gagal habis uang banyak gitu kan. Eh, Cuman saya bisa cerita kenapa kenapa harus VI ya, kenapa harus VI, kenapa jalankan bisnis ini. Gini Pak Pran, gambaran saya itu tentang impian kan setiap orang ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang sedang nonton pun pasti punya impian. Seperti saya punya impian, Bapak Ibu pasti punya impian. Nah, impian yang mau saya wujudkan sangat banyak Pak Pran. Kayak saya kepengen ganti mobil ya, punya mobil yang lebih mewah lagi. Saya pengen bangun rumah, rumah yang ada kolam renangnya, rumah yang nyaman. Nah, hal itu kan perlu biaya besar, Pak Pran. Artinya ada tolak ukur dari penghasilan saya waktu dulu sebagai karyawan, saya bisa melihat, oh gaji saya cuma segini. Nah, berapa lama saya harus ngumpulin uang untuk ngebangun rumah, untuk ibadah haji atau umroh. Nah, itu saya hitung-hitung, kalkulasiin nggak cukup, Pak, kalau nggak berbisnis gitu kan. Karena waktu saya kerja itu, saya cuma berpikir, saya pernah baca buku, kalau engkau ingin tahu masa depanmu, kamu bisa lihat senior kamu yang sudah lama bekerja di sana. Bagaimana kondisinya, itulah masa depan kamu. Nah, itu yang kemudian jadi patokan saya, Pak Fran. Kalau saya masih tetap bertahan di tempat pekerjaan saya, sampai pensiun, nah saya akan jadi seperti senior-senior saya yang udah pensiun. Kan begitu. Nah, saya melihat ini bisnis 3i, Pak Fran. Itu kan masa depannya saya udah ngelihat, udah ada 12 orang yang posisinya crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta per bulan ya. Nah, artinya apa? Ketika saya mau bertahan terus, saya mau terus melangkah, saya mau terus fight, saya terus berjalan bersama tim, saya akan nyampe, Pak. Gitu. Nyampe posisi crown juga pastinya. Yang penting terus melangkah, terus bertindak, jangan berhenti. Nah, itu saya ngelihat ini masa depannya jelas nih, buktinya sudah ada. Yang punya penghasilan ratusan juta, saya bisa mewujudkan segala impian-impian saya. Nah, itu akhirnya saya memutuskan resign, Pak Pran, dari pekerjaan saya dulu, tahun 2017. Oke, baik. Dan Gitu. Pak Roman ketika memulai bisnis ini, banyak orang yang di awal memiliki sebuah keraguan, kekhawatiran begitu ya. Nanti ada nggak nih teman yang mau join ya, gitu. Kadang-kadang kan mungkin Pak Roman juga ketemu prospek yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan Pak Rohman waktu pertama kali, apa sih yang dibayangin sama Pak Rohman? Apakah pede-pede aja, oh ntar juga ada yang join, ntar kalau Pak Rohman gimana waktu itu, ketika itu? Oh iya, kalau saya karena saya udah pernah pengalaman ya Pak, 8 tahun saya jalankan bisnis MLM. Ya, saya jalankan bisnis MLM 8 tahun sambil bekerja dulu. Nah, itu saya udah memahami Pak Fran tentang ini resiko bisnis saya jalankan bisnis sistem network jaringan itu cuma penolakan. Cuman karena saya dulu pendidikan di bisnis networknya betul-betul saya ikutin Pak Fran. Jadi tentang main angka gitu kan. Yang penting main angka aja. Semakin banyak kamu nawarin prospek sama orang, ya semakin kamu akan cepat dapat orang yang tertarik join, bergabung. Jadi saya nggak ada masalah dengan penolakan. Meskipun pertama kali saya ikut program ini, Pak, saya tawarin satu kantor di perusahaan tempat saya kerja, Pak, itu nolak semua. Nolak semuanya. Sampai kalau saya datang nih pagi ke kantor, itu teman-teman di kantor selalu, pasti ngomong begini, awas ada bos tabungan, Mas, lewat. Nah, itu, Pak. Itu yang saya jujur aja, wah nggak apa-apa, yang penting saya punya tabungan lah, ente kan nggak punya, gitu. Jadi yang lebih banyak punya duit saya, karena saya bisa nabung. Nah itu loh. Gitu. Oke, Pak Rohman, berarti bicara tentang penolakan itu sebenarnya hanya masalah angka aja ya, bukan sesuatu yang nyata. Maksudnya nyata, kadang orang lebih sering melihat ketakutannya sebagai sebuah kenyataan yang menakutkan, padahal penolakan itu tadi bukan sesuatu yang nyata, hanya berupa angka, begitu maksudnya, Pak? Iya, maksudnya udah biasa Pak dalam dunia dagang ya, usaha
itu selalu pasti ada orang-orang yang dia nolak, tidak mau, dan juga pasti ada orang-orang yang mau, Pak. Jadi saya cuma sadar di sana aja, makanya saya ngeliat ini bisnis bisa dijalankan, dan kalau orang mau bertahan, ya dia punya komitmen yang kuat, dia teguh untuk mewujudkan impiannya, dia jaga impiannya, itu penolakan itu nggak ada artinya. Apalagi di bisnis ini kan kita nggak perlu cari banyak-banyak orang sebenarnya, Pak, tapi bagaimana menduplikasikan sistem, gitu, Pak. Ini bisnis dasar luar biasa, berbeda dengan waktu saya di bisnis MLM ya, Pak. Omset tuh gini, waktu di bisnis sebelumnya, omset kadang-kadang besar, nah tiba-tiba nggak ada, Pak. Ya, itu bonusnya cuma dari tutup poin aja. Nah, kalau ini di 3i, ini karena konsepnya investasi tabungan untuk masa tua, tabungan investasi untuk masa tua atau apapun itu yang sifatnya nabung, jadi omset selalu ada. Makanya baru dalam sejarah saya menjalankan bisnis networking, baru ini 3i yang setiap bulan, Pak, ini ngasih income stabil luar biasa. Oke. Gitu. Oke, baik. Pak Rohman, kita ternyata sudah mentok durasinya nih, Pak. Oke, Pak. Closing statement terakhir, Pak, secara singkat yang Pak Rohman mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman yang nonton, agar mereka udahlah, yuk kita terserah apapun sambil kerja pun kan boleh ya, nggak ada oh harus full time, nggak ada kan? Ini kan bisnis yang memang bisa dijalankan paruh waktu begitu. Apa yang Pak Rohman mungkin bisa closing statement-nya seperti apa? Oke, buat Bapak Ibu saya mungkin mau cerita tentang sakit hatinya dalam perjuangan ya, Pak ya. Karena saya pernah ngalamin dan sampai saat ini pun saya masih ngalamin bagaimana Bapak Ibu ketika nawarkan program ini banyak orang nolak, Pak. Ya, itu sakit hati. Saya ngerasain juga. Karena dulu saya pernah jadi agent sebelum jadi posisi silver saat ini, saya masih orang baru, saya agent, saya nawarkan, saya ditolak, Pak. Itu rasanya sakit luar biasa. Tapi sakit dalam perjuangan ini, Pak, itu hanya berlangsung sementara. Ya, bisa cuma dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari, atau 1 tahun. Namun jika Anda menyerah, Bapak Ibu menyerah, nah ini maka rasa sakit itu akan terus selamanya, Pak. Ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu hentikan langkah Bapak Ibu karena masalah-masalah ini. Jadi jangan bebani pikiran Bapak Ibu dengan segala permasalahan dan tantangan karena sebenarnya itu dari pikiran Bapak Ibu. Mulailah sekarang Bapak Ibu taklukkan tantangan Bapak Ibu setiap harinya seperti meletakkan batu bata satu demi satu, Pak. Nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa semua tidak seberat yang Bapak Ibu bayangkan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gunung yang indah, ya jauh di seberang sana, dia tidak bertambah tinggi, dia hanya menunggu kapan Bapak Ibu daki. Ya, dan sukses itu tidak pernah kemana-mana. Seperti posisi Kron, dia ada di tempatnya di sana, dia hanya menunggu kapan Bapak Ibu mau raih, mau ambil posisi Kron ini. Ya, kalau buat saya pribadi, Bapak Ibu, lebih baik saya menjadi besi yang terkikis karena digunakan daripada saya menjadi besi yang berkarat karena terbengkalai. Artinya Bapak Ibu lakukan terus bisnis ini, jaga impian Bapak Ibu, dan kita bisa sukses bersama. Mungkin itu aja, Pak Fran, dari saya. Salam Gokron. Oke, baik. Terima kasih Pak Roman sudah berbagi ya kepada kita semua sore hari ini dari Bandung langsung. Dan tidak berakhir sampai di situ, teman-teman, masih ada satu lagi, dan kali ini kita akan terbang rada jauh ya ke Hong Kong nih. Dari Bandung ke Hong Kong ya, naik apa ya? Naik pesawat ya. Tapi kita lewat Zoom deh. Nah, tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Pak Rohman dan teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di YouTube ya. Boleh kita berikan aplaus di tempatnya masing-masing untuk Pak Rohman ya. Semoga Pak Rohman bisa sukses terus, naik posisi lebih tinggi lagi, dan bisa membagikan pengalaman kepada lebih banyak lagi orang untuk menginspirasi dan terus memotivasi. Terima kasih Pak Rohman, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Oke Pak Pran. Gokron.